Assalamualaikum Sampurasun, Pak Eko. Waalaikumsalam, Rampes, Kang. Damang, damang. Alhamdulillah terakhir pernah waktu ke Sanghyang Sirahnya. Naik Ya, perahu di ujung ujung kulon naik perahu kehujanan. tuh pengalaman Kebasehan eta. perjalanan Nuhun. spiritual tuh dah. Ya, Perjalanan suci. emot abdi terakhir eta nu masuk perahu di terakhir. Badisieun ke jebrus ke laut. Alhamdulillahnya berkah selamat. Muhun, alhamdulillah gitu we. Pak Eko nyuhunkeun waktosna kangge bincang-bincang mengisi konten di channel YouTube-nya. Kumaha konten naon ieu teh? Ya Urang ngobrol-ngobrol. bari heureuy we. Bari heureuy. Beri huluy palah tong serius teuing. Dan nu nonton lagi Tapi ijuk bahasa Indonesia, bahasa Sunda ya teh. bebas, Pak. Bebas. Campur. Campur. Ya. Abdi penasaran pas tadi buka IG Pak Eko teh nya di ieu caption-na aya bahasa Inggris. Kirang langkung meureun hartos nama sesuatu yang mustahil menurutnya menciptakan kopi berkualitas tinggi tanpa konservasi alam gitu. Maksudna kumaha eta teh, Pak? Hubunganna kopi konservasi teh, Pak? Maksudna abi teh hidup itu kan kimia, biologi, fisika. Maksudnya. Tapi ada sisi lain sebenarnya. Bukan hanya yang tiga ini, kimia, biologi, fisika. Gitu. Ada yang lain yang kalau orang Sunda bilang basa. Basah ya. Basa itu kalau di pengetahuan modern itu adalah kode-kode yang adanya di DNA. Tapi dalam bahasa Sunda jadi basa. Tapi pengetahuan modern bilang bahwa itu adalah rangkaian rumus-rumus kata-kata yang kemudian jadi DNA. Gitu. Jadi kenapa disebut hidup tidak hanya yang tiga? Karena dengan bahasa semuanya itu mulainya dari bahasa, dari kata. Nah, kalau semuanya mulai dari kata, berarti leluhur kita orang Sunda udah dari dulu tahu tentang DNA. Tentang acening cai sama acening bumi. Ya, tapi kita tidak sadar aja. Berarti kalau kita membawa teori bikin kopi lah, balik ke kopinya. Ya. Kalau kita membawa teori membuat kopi yang bagus, itu harus dari teknik menyeduh, harus dari teknik merosting, harus dari teknik penanaman misalnya. Harus dari semua yang fisika, kimia, biologi diulik gitu. Tidak akan berhasil jadi kopi baik. Jika itu saja. Jika itu saja. Jadi kita mesti ingat bahwa kalau bahasa Sunda orang cipta, orang teh mencipta gitu kan. Tapi kan ukur rasa di kita mah rasa mencipta. Anu maha mencipta mah pangeran anu menang. Ya. Menurut Abi mah gitu. Mohon. Jadi kalau kita tidak pakai sistem itu, balik ke pola penciptaan, kita nggak akan dapat kopi bagus. Nah, kalau kita lihat nanti kopinya, kopi itu asalnya dari mana sih? Kalau kopi itu tanaman hutan, berarti ya ekosistemnya harus ekosistem hutan, ekosistem konservasi, gitu. Kira-kira gitulah, mau dibahas mah jadi panjang. Ngaja apa namanya panjang, Pak. Tapi mau orang mikir kan, kadang-kadang orang mungkin ada yang berpikir sepotong nggak akan berhasil. Ya. Sepotong di waktu nyeduhnya saja, sepotong di waktu ngenyangrai naungkul, sepotong waktu di penjemuran, maksudnya fermentasi, sepotong waktu penanaman. Terus ada yang lari ke teknologi pembibitan, harus dengan bibit-bibit yang unggul, tapi
kalau kita melupakan dasarnya dia tumbuh itu dari bumi, itu balik tadi ke acining bumi, sama acining cai, sama air yang menumbuhkannya. Itu yang namanya konservasi kan? Ya. Kalau kita melupakan itu, tempat dia tumbuh dan tempat air yang menumbuhkannya, gitu. Percuma semua teori. Ya. Percuma. Jadi bahan bakuna. Ya, bahan bakunya udah ada. Makanya kalau kita ngobrolin, kalau usah jadi orang Sunda dulu deh. Jadi orang Sansekerta, kan ada tuh upagawe namanya. Upagawe disebutnya. Terus kan orang kita zaman sekarang suka bilang, orang terbuka pegawaian. Terus sering kan kita dengar gitu kan. Padahal kan biji-bijian itu diciptakan untuk pegawaian. Kan kedua, ya semua biji, kopi kan termasuk biji, kacang, coklat, semua yang biji-bijian itu pegawaian. Dan nggak mungkin bisa dimakan kalau nggak diolah dulu. Dan kusabab kedua, muncul budaya instan. Ya, jadi, budaya instan bahwa sebenarnya bukan kedua sih namanya. Tersesat. Tersesat diteruskan. Nyaman di dalam ketersesatan. Ya, nyaman di dalam ketersesatan gitu. Jadi makanya saya bikin tulisan kenapa pakai bahasa Inggris. It is impossible to produce good quality coffee without conserving nature. Itu adalah supaya kita semua sadar bahwa tanah, air, api, angin itu nggak ada pagernya. Jadi kita jangan mengkelompokkan jadi orang Sunda, orang Jawa, orang ini, orang itu. Pakai seluruh bahasa supaya seluruh orang bisa mengerti. Karena itu yang 4 unsur itu nggak ada pagernya. Nggak bisa dipagar pakai apa ya? Air nggak bisa dipagar bendungan. Pasti keluar. Betul. Gitu. Udara nggak bisa di portal misalnya, nggak boleh lewat dia udara, atau orang mati, atau dipagar sama udara, gitu. Paling oke di tabungan, berarti pakai tabung udara mah. Jangan ke sana larinya, nanti itu sensitif. Ya. Berarti memang nilainya universalnya. Nilainya universal. Tidak hanya berlaku bagi orang Sunda, Jawa, dibatasi oleh kesukuan misalnya, atau tidak berlaku, karena tidak ada manusia yang tahu asal muasal manusia itu dulu asalnya dari mana. Betul. Ya kan? Nggak ada yang tahu karena belum masuk periode pencatatan. Nah, jadi yang menarik dari Pak Eko ini kan saya perhatikan berhasil atau mampu memberi narasi tentang konservasi, sekaligus di situ ada nilai ekonomi melalui produksi kopi gitu. Sebagai artinya mampu menjaga keseimbangan antara konservasi dan ekonomi, penguatan ekonomi. Maka kan di salah satu status Pak Eko juga di situ ada tulisan reforestation and agroforestry adalah cara untuk mengantisipasi krisis perubahan iklim. Perubahan iklim. Ya, ini bisa bantu dijelasin Pak maksudnya? Maksudnya kalau kita kan bertani itu kan pekerjaan yang paling tua di dunia. Betul. Konon setelah manusia berburu, udah gitu manusia mendomestikasi dirinya, atau kumaha ceritanya kurang paham, terus akhirnya mulai pola bertani. Nah, kalau pola bertaninya cara orang negeri Tirta tuh kita Nusantara, dari dulu namanya Sunda, paparan Sunda, kan?
itu pola bertaninya kan sistem hutan talun. Hmm. Sistem hutan talun yang sekarang disebutnya agroforestry. Dulu udah ada namanya hutan talun. Orang Oh. Padang punya nama sendiri, orang Jawa punya nama sendiri, di Manado ada namanya sendiri. Jadi hutan talun tuh namanya macam-macam. Kalau di browsing di Google Mm-mm. atau di Wikipedia, udah tahu tuh hutan talun. Bahasa lainnya di bahasa-bahasa lokal. Itu Mm. banyak. Nah, sistem bertani yang modelnya hutan talun atau agroforestry itu dianggap sekarang sebagai satu-satunya jawaban terhadap krisis iklim. Saya nggak pernah pakai terminologi perubahan iklim karena yang Ya. berubah manusia, bukan iklim. Nah, Ya, 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 ya. jadi stop bikin isu lagi. Jadi Ya. stop blaming on the Hmm. nature. Jadi stop menyalahkan alam, memfitnah alam tuh kita stop. Bahasanya yang lebih cocok itu krisis iklim, Krisis iklim. bukan perubahan, bukan perubahan iklim. Itu Iklim tidak statement cuci tangan ya. statement cuci tangan itu. Seperti manusia bilang kalau manusia itu peradaban, Hmm. kalau hewan itu kehidupan liar, bahasanya jadi wildlife, Ya. ya kan? Hmm. Nah, kalau peradaban itu disebut bahwa manusia itu beradab karena membuat rumah, Hmm. Berpakaian. Hmm. berpakaian, tawon bikin rumah udah jutaan tahun, tawon Hmm. bikin rumah dan Sama. rumahnya nggak pernah sama, Hmm. dan rumahnya nggak pernah bikin rusak semesta. Dan Jadi nggak yang pernah bikin rumah di pinggir kali gitu ya. nggak pernah. Jadi sebenarnya bahasa peradaban dengan kehidupan liar itu cara manusia untuk menunjukkan dirinya itu makhluk superior. Padahal superior gobloknya kalau bahasa saya mah. Berarti arogansi kemanusiaan. Arogansi kemanusiaan yang membuat kemudian Homo sapiens, kalau kita disebut Homo sapiens, terus tersesat diterusin. Gitu. Kadang-kadang saya pakai bahasa agak kasar karena ya kumaha tuh. Ya, memang kan di isu perubahan perubahan iklim tadi ya, bukan salah tuh kan, bukan iklim yang berubah. Krisis Iklim. Nah, dalam kasus krisis iklim ini memang di mana maksudnya titik hubungan secara langsung atau tidak langsungnya antara, jadi maksud Pak Eko itu ketika semua orang kembali ditempatkan pada tugas-tugasnya melakukan kerja agroforestry, reforestasi, krisis iklim ini bisa dicegah, berarti maksudnya begitu. Bisa. Sangat bisa, karena satu-satunya produsen di dalam sistem rantai makanan itu mah ilmu yang paling sederhana lah. Itu cuma pohon, cuma daun-daunan, nggak ada lagi. Jadi kalau itu hilang, tidak ada yang mengikat tanah dan air. Ya kan? Jadi nggak ada lagi sistem, nggak ada pilihan manusia itu kecuali menanam pohon lebih banyak kalau mau oksigen, kalau dia mau hidup panjang, kalau anak cucunya mau terus hidup. Saya tidak menyalahkan orang yang terus memilih untuk merusak alam. Mungkin mereka tidak tahu, atau mungkin mereka tahu tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Cuman buat mereka yang tahu, buat saya mereka yang tahu bahwa itu pengerusakan alam, harusnya mereka tidak menikah. Jadi misalkan saya tahu nih, pilihan hidup saya untuk menebangin hutan atau ngegali galian atau apa semua yang merusak. Nah, ketika dia tahu, dia harusnya memilih untuk tidak menikah. Kasihan ya anak cucunya nanti.
Iya, karena dia nggak konsekuen kalau dia menikah. Iya. Nggak konsekuen dengan pilihan hidupnya, kecuali kalau dia tidak tahu. Nah, kan kita sekarang nggak tahu apakah orang itu tahu atau tidak tahu. Nah, mudah-mudahan melalui channel ini bisa memberitahu lah, Pak. Mudah-mudahan. Kalau enggak juga nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Yang penting ini mah ada konten lah. Yang penting mah kita Bermanfaat. ngobrol. Ngobrol. Oke, Pak. Pak Eko kan cukup sukses ya mendapatkan pengakuan di internasional terkait dengan kegiatan reforestasi dan agroforestinya melalui Koperasi Klasik Bin. Sekilas aja deh, jangan panjang-panjang. Kenapa dikasih nama Klasik Bin, Pak? Ya, tadi karena orang-orang di dalamnya klasik. Jadi memang saya menemukan orang-orang yang di dalamnya antik-antik. Orangnya antik-antik, ada dari macam-macam golongan. Semuanya masih muda-muda, yang paling tua saya. Gitu, ada yang tukang bangunan, ada yang dulu debt collector, ada yang pencinta alam, ada yang geng motor, gitu, ada petani, ada mantri, gitu. Jadi memang antik, orang-orangnya itu antik, klasik. Nah, Klasik. kalau beans itu biji-bijian maksudnya. Biji-bijian itu ya yang baru kita bisa garap itu kopi. Yang lain belum, tapi rencananya mau semuanya kegarap. Iya. Gitu. Bentuknya koperasi karena supaya kepemilikan bersama. Jadi orang punya kepemilikan. Jadi kayak community engagement, apa ya? Kerja komunitas gitu. Iya. Kerja kolektif gitu. Walaupun di dalamnya ya ada profesionalisme, ada ini, ada itu. Kang Bayu melihatnya dari luar, padahal dari dalam ya nggak sempurna banget. Klasik Bin biasa aja gitu. Mungkin karena kelihatannya dari luar, jadi kalau dari dalam kita mau biasa-biasa. Jadi luar biasa karena koperasi, Pak. Sementara Luar kan biasa karena kebiasaannya di luar. Ya, bisa. Oke, menarik. Orang kan pilihannya CP, PT, biasanya Pak yang mainstream kan kalau bicara usaha gitu. Nah, ini kan koperasi dan kemudian tumbuh berkembang, pasarnya ekspor. Jadi ya saya harus objektif gitu untuk sekelas koperasi yang notabene anggotanya dibentuk dari warga-warga lokal. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa gitu, Pak. Ini mah ekspresi statement kejujuran. Aduh, hatur nuhun. Dan kita itu koperasi produksi, bukan koperasi simpan pinjam. Iya, apalagi KUD. Bukan. Makanya anggotanya nggak bisa banyak. Karena kita produksi. Berarti hanya petani-petani aja gitu yang mau menanam kopi yang bisa tergabung di koperasi gitu, Pak? Iya. Sedikit kok, kita nggak banyak gitu. Kecuali kalau kita mau buka jadi simpan pinjam. Oh iya. Gitu. Simpan pinjam yang kalau simpan pinjam jadinya pinjam simpan, Pak. Habis pinjam disimpan. Jadi nggak dibayar-bayar. Belum punya ilmunya kita. Siap.